Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Selamat bertemu wabarakatuh. kembali dalam podcast Klinik Satuan Bangsa Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Baik, pada kesempatan ini bahagia sekali kita kedatangan dua tamu penting dari lembaga yang juga sangat penting, yakni dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Yang pertama, saya perkenalkan beliau Direktur Pencegahan, Profesor Dr. Evan Idris. Selamat Assalamualaikum, selamat sore. Prof. Kemudian yang kedua juga sama pentingnya, beliau adalah Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat di BNPT, Kolonel Sus Haryanto, MPD, jadi Master Pendidikan yang berada di angkasa. Selamat sore Pak Haryanto. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan ngobrol barang setengah jam ke depan dengan topik yang kadang-kadang tidak menarik bagi orang tertentu, ya. Tapi sungguh sangat menarik untuk kita bincang bersama-sama, yakni soal bahaya radikalisme dan terorisme. Dan bagaimana perkembangannya di Indonesia, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama saya ingin ke Prof. Irfan dulu. Prof, soal terorisme itu selalu dikaitkan dengan radikalisme. Sepertinya harus ada radikalisme dulu baru terorisme. Bagaimana sebenarnya, Prof? Ya, ini dua istilah yang terkait satu sama lain, tapi di Undang-Undang Nomor 5 2018, karena kita negara hukum, tentunya kita bicara dengan pendekatan yuridis, itu dikenal radikal terorisme. Jadi radikal terorisme ada banyak macam, ada radikal separatis, ya, ada radikal premanisme. Nah, kita tangani radikal terorisme. Tapi kalau Ada berdiri radikal bebas. sendiri, ya, ada radikal bebas itu di medis, tidak masuk itu. Tetapi kalau radikalisme dan terorisme itu ada persamaan, sama-sama menggunakan isme. Pembedanya adalah satu radikal, satu teror. Teror yang menciptakan ketakutan. Radikal itu sebenarnya maknanya ganda dalam filsafat ilmu radix. Dia konstruktif, destruktif. Tapi kalau digabung keduanya, itu biasa kita kenal dengan ekstrim, ekstremisme. Ya, ya, segala sesuatu yang berlebihan. Ya, kita juga beragama dilarang berlebihan. Ya, kita sesuaikan dengan konsep teks dan konteks. Jadi radikalisme, jadi keterkaitan tadi pertanyaan Pak Eko mengatakan ada keterkaitan satu sama lain ya. Semua teroris itu pasti radikal, tapi tidak semua yang radikal itu teroris. Itu ya. Enggak, itu. Jadi pertanyaannya, kenapa ada teroris? Nah, jawabannya satu. Karena dilahirkan oleh radikalisme. Radikal yang menggunakan isme dengan destruktif, merusak. Ya. Kalau radikal yang konstruktif, ingin membangun, ingin maju, ingin bangkit, ya ingin inovasi. Tetapi kalau destruktif, ya itu yang menggunakan eh, Bahwa bahasa-bahasa agama membalut kejahatan mereka seolah-olah itu yang benar. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa ada radikalisme yang negatif? Di sini banyak jawabannya. Bisa karena pendidikan, Ya. tidak juga. Ada dokter Azhari, ya. Kemudian bisa ekonomi, tidak juga. Ada orang kaya, ya. Ada banyak, ya. Bukan the only one, bukan penjawab tunggal. Bukan satu jawaban kalau kita mau membahas dan melacak radikalisme itu. Bisa ketidakadilan global, ya. Kemudian bisa karena misalnya merasa termarginalkan, ya. Tapi di bandara itu banyak orang termarginalkan tapi tidak radikal. Yang di smoking area kan, nah, itu tidak masuk radikal sebenarnya. Jadi begitu Pak Eko yang namanya radikal terorisme. Olehnya itu karena pertanyaan kenapa orang jadi radikal tidak tunggal jawabannya, banyak jawabannya. Olehnya itu menanganinya juga tidak boleh satu orang, tidak boleh satu lembaga, tidak boleh negara saja, tidak boleh TNI Polri saja. Seluruh lapisan bangsa, seluruh komponen masyarakat terlibat di dalamnya karena ini musuh bersama.
musuh negara, musuh kemanusiaan, musuh lintas negara. Bahkan di PBB dikatakan itu serious crime. Artinya kalau dia serius, menanganinya harus serius. Jangan hanya kejahatannya serius, penanggulannya hanya tidak serius. Apalagi kalau extraordinary, apalagi kalau hanya dilihat angel-angel berita. Kenapa Islam dituding teroris? Mungkin lain lagi pertanyaannya itu Nah, itu pertanyaan yang paling umum diajukan. ya, makanya kita harus masyarakat tahu, kita ajak lewat kita sangat berterima kasih ini dapat istimewa ini Pak Siap. Kolonel Haryanto sebagai tamu kali ini Klinik Kesatuan Bangsa. Saya kira hanya ada klinik kecantikan. Ternyata klinik kesatuan juga bangsa ada ya. Siap. Nah, perlu ini Pak Eko kita support. Terima kasih buat Kesbangpol Pemda Sumatera Barat karena ada klinik Kesatuan Bangsa. Saya ini baru pertama kali dapat klinik di Kesatuan Bangsa ini, Pak. Ya, kita berlanjut itu tadi. Jadi menanganinya tidak tunggal. Kemudian kenapa orang mengaitkan antara orang Islam dengan teroris? Karena kebetulan di Indonesia yang dominan Islam melakukan bom Bali. Ya, jangan dilihat pakaiannya, Pak. Tidak ada kriteria fisik teroris. Yang ada itu satu menolak Pancasila. Apa yang salah dengan Pancasila? Jangan karena oknumnya melanggar Pancasila, Pancasila dibuang. Dia pilih ideologi lain yang tidak berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat itu adat bersendi sara, syarat bersendi kitabullah. Dan ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka saya kira. Karena masyarakat tumbuh grow up dengan tradisi seperti ini. Nilai-nilainya sangat-sangat religi. Ya. Kemudian selanjutnya semua agama itu ada pelaku ekstrimnya, Pak. Semua bangsa ada pelaku ekstrimnya. Di mana dia dominan? Kita lihat di Selandia Baru beberapa 2-3 tahun yang lalu. Kan di dalam masjid itu orang Islam ditembakin semua 51 orang meninggal. Di Hotel Mumbai film Netflix. Itu orang India lebih 200 yang meninggal, orang Hindu. Yang melakukan juga agama seperti itu. Jadi tidak ada kaitan karena dia adalah musuh bersama, musuh kemanusiaan. Kalau ya yang tidak punya agama saja Pak mau damai, apalagi yang kita beragama. Dan Indonesia ini bukan negara agama, negara bangsa, negara hukum. Olehnya harus berdasarkan atas hukum-hukum yang. Nah, kita hadir di sini bersama Bapak Kasubdit, ya, Bapak Dr. Haryanto. Tentu kita punya program nanti kita kembangkan dengan FKVT, Pak Eko saya kira juga di bidang media memang eh, bidang yang sangat kita harapkan karena media sosial hari ini sudah menembus batas ruang dan waktu. Ya, orang tua mengunci kamar, anak-anak tinggal dalam. Sekarang biar tidak dikunci, anak-anak betah di kamar karena dia belajar di media sosial. Belajar agama di media sosial. Ya kalau kotanya cukup. Kalau kotanya habis, langsung mau masuk surga dia. Merakit bom di dalamnya. Itu saya kira ya kita nanti kembangkan. Begitu Pak Eko jawabannya. Kenapa kita ada di Sumatera Barat? Saya kira karena ada FKVD, Pak Eko juga sendiri dan terima kasih Bapak Kesbangpol tadi memberikan support ya karena di Sumatera Barat itu ada istilah beliau. Saya kira di seluruh Indonesia ada abrasi kebangsaan sampai kayak laut terjadi pengrusakan oleh tsunami. Tsunami apa itu? Tsunami media sosial. Semua ada di sini, apalagi AI. Itu saya kira perlu podcast tersendiri tuh kalau AI kita bahas sudah selesai masalah. Saya kira begitu Pak Eko ya. Oke, makasih Bro. Tapi kan tadi ada soal bahwa radikalisme maupun terorisme itu tidak mungkin ditanggulangi oleh satu lembaga saja, Betul. BNPT saja, Densus saja, misalnya polisi Nah, saja. Nah, perlu pelibatan seluruh lapisan masyarakat. betul sekali. Saya ke Pak Arianto, BNPT kan punya program seperti itu juga melibatkan masyarakat untuk Pemberdayaan masyarakat. Mencegah. Karena itu ada, saya kira itu alasannya pencegahan itu ada ya. Iya betul. Sejauh ini tingkat keberhasilannya bagaimana Pak? Karena walaupun jawabannya begini, dalam 2-3 tahun terakhir ini saya kira sudah kita capai zero terrorism attack. Ya. Tidak ada serangan
teroris selama karena itu, apakah memang karena pelibatan seluruh lapisan masyarakat sudah sampai maksimal gitu? Ya, terima kasih Pak Eko. Memang benar, dari sinilah kita tadi disampaikan oleh Pak Dir, pelibatan masyarakat khususnya di BNPT, kita memiliki subdit pemberdayaan masyarakat di bawah Direktorat Pencegahan. Dan tadi dikatakan, apakah memang yang sudah dilakukan BNPT ini sudah maksimal? Kata itu kayaknya harus kita koreksi Koreksi ya. barangkali, iya. Karena kalau kita menganggap kita akan mengoptimalkan segala upaya kita. Karena kalau sudah maksimal kita tidak akan bisa bergerak kan gitu. Sehingga keterlibatan masyarakat kita dengan melalui pendekatan pentahelix multi pihak berharap bagaimana dari pihak pemerintah dalam hal ini BNPT RI, kemudian dengan pemerintah daerah, Kesbangpol, melalui forum koordinasi pencegahan terorisme di sana, bagaimana juga memberdayakan komunitas masyarakat, jadi civil society-nya, kemudian juga dengan melibatkan para pengawak media dalam ini jurnalis, dan juga tokoh-tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, pun melibatkan entrepreneurs, para pengusaha. Dan juga dalam konteks ini, kita tidak bisa tanpa dukungan para akademisi. Karena apa? Dengan konsep pentahelik ini berharap semua lini dari aspek-aspek yang dimiliki oleh pencegahan, karena pencegahan kita harus menyiapkan bagaimana kesiapsiagaan nasional, kemudian bagaimana kontra radikalisasi dan juga deradikalisasi. Karena ini sesuai dengan undang-undang yang ada, tiga ranah ini terlingkupi oleh pencegahan. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita, target kita, bersyukur di tahun 2023, kita boleh dikatakan pada level zero terrorist attacks. Artinya nil di sini. Itu pada tataran permukaan. Untuk tataran di bawah permukaan, ini yang harus kita waspadai. Bagaimana distribusi paham-paham tadi, ideologi dengan segala macamnya, termasuk bukan serangan fisik ya. betul. Nah, inilah yang harus kita waspadai bersama, kewaspadaan kita bersama. Bagaimana pula mereka dengan fundraising-nya, pendanaan, dan juga perekrutan-perekrutan yang melibatkan kerentanan di tiga ranah, perempuan, remaja, dan anak. Dan ini melalui pemberdayaan masyarakat, subdit ini bekerja sama dengan komponen-komponen yang ada di pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme akan mengoptimalkan berupa 5 bidang kegiatan. Salah satunya dalam hal ini, saat ini kita bergerak di bidang media, hukum, dan hubungan masyarakat. Kemudian bagaimana kita menyentuh di bidang agama dan sosial budaya, bidang pemuda dan pendidikan, bidang perempuan, remaja, dan anak sendiri kita juga menyasar di sana. Dan sesuai dengan konteksnya, kita juga merangkul para akademisi dalam penelitian dan kajian. Dari 5 bidang yang diupayakan secara optimal bisa disinergikan, dikolaborasikan antara pemerintah daerah melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dengan dinas-dinas terkait, dan bahkan pula dengan komponen di luar pemerintahan, ini berharap segala sesuatu sebagai tadi daya tangkal, daya cegah, dan daya lawan mampu kita siapkan untuk memerangi, bahkan memberantas dan mengeliminir segala sesuatu terkait dengan pencegahan paham-paham radikal, ekstrim, dan terorisme. Nah, inilah Pak Eko, mengapa kami hadir di sini dengan harapan, dan kita tadi disampaikan Pak Dir, kalau toh ada klinik kesatuan bangsa, rasanya kita ini kalau ada sesuatu, terapinya sudah ada, pencegahannya pun sudah ada. Jangan sampai kita kepada penyembuhan, kalau bisa memang kita preventifnya sudah kita siapkan. Ini kewajiban kita, tidak hanya pada konsep di tataran pusat sampai ke daerah, pada lapisan terbawah, kita ada program-program yang disertakan di sana. Bagaimana terkait dengan tagline kali ini, dengan 7 program prioritas BNPT RI yang memiliki
tema besarnya adalah perlindungan perempuan, remaja, dan anak. Kemudian kita akan mencoba berupaya, berkolaborasi, bersinergi di lapisan paling bawah, yaitu adalah desa-desa di sana. Dengan kesiapsiagaan nasional, kita membentuk desa-desa damai di sana. Nah, tentunya berharap mulai dari RT RW, rukun tetangga dan rukun warga. Nah, ini kita harus ada early warning. Jadi early detection. Bagaimana warga masyarakat mempunyai kesadaran untuk berbangsa. Sebelum terjadi mereka akan mampu menyikapi dan mengantisipasi. Harus bagaimana berbuat terhadap penyebaran paham-paham tersebut. Dan ini terbukti. Beberapa kejadian selalu pelibatan masyarakat dengan early warning tadi, mereka memiliki kesadaran. Dan akhirnya kita semua dari aparat yang penegakan hukum memperoleh input yang akurat, bisa dideteksi dan bisa ditindaklanjuti. Nah, di hal lain, kita pun berupaya dari BNPT menyasarnya di lembaga pendidikan. Nah, di lembaga pendidikan ini, kalau toh dari Kesbangpol Sumatera Barat akan meneropong mulai dari prasekolah, mulai dari PAUD dan seterusnya dikonsepkan dengan wawasan kebangsaan dan wawasan nilai-nilai lokalitas untuk dieksplorasi semaksimal mungkin agar mampu mendeteksi dari usia dini. Nah, ini luar biasa. Ditambah lagi dengan pembentukan dari BNPT, Pak Eko, kita mengenal sekolah damai. Dan pada konsep pendidikan tinggi, kami pun dan kebetulan saya bersyukur diberikan mandat untuk bersama-sama dengan para akademisi memberikan penguatan terhadap apa yang kita sebut dengan penguatan kampus kebangsaan di kampus-kampus baik di bawah Kemendikbudristek maupun Kemenak. Berharap di seluruh warga kampus melalui sivitas akademikanya dan juga warga kampus yang lainnya ini mampu mengikis, jadi terbebas dari paham-paham tersebut. Kemudian bagaimana konsep wawasan kebangsaan, moderasi beragama tercipta dalam silabus-silabus kurikulumnya. Betul sekali. Jadi atmosfer yang terbentuk, tercipta di kampus-kampus tersebut adalah nuansa damai, nuansa cinta kasih, cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini, dan tahu bagaimana harus berbuat tanpa mengabaikan sebuah konsep nilai-nilai budaya lokal dari mana mereka berada. Nah, ini yang harus dikuatkan kembali, Pak Eko. Selain juga tidak bisa kita membiarkan para putra-putri kita, adik-adik kita di kampus untuk tidak berpikir secara kritis. Critical thinking kita berikan kesempatan. Nah, namun harus kita ingat, tadi kita dalam sebuah diskusi kecil, ada dalam konsep bagaimana kita menampilkan literasi, narasi, dan aksi. Dalam satu konsep tentang cinta tanah air, konsep kebangsaan ini harus dibangun bersama hingga mampu memberikan betul dan juga akan menjadi deterrent effect bagi kita bersama kepada sivitas akademika khususnya adik-adik kita agar tidak terpapar oleh paham-paham radikal ekstrem terorisme. Oke, Pak. Yang menarik itu sering ditanyakan orang karena dianggap perempuan, anak-anak dan remaja itu sangat rentan. Kenapa itu menjadi sangat rentan? Dan kenapa para perekrut itu lebih doyan merekrut mereka gitu? Baik, Pak Eko, barangkali kita flashback ini dari kenyataan yang kita ketahui bersama. Bagaimana kejadian di Bali, bom 1, bom Bali 2. Ternyata kalau kita lihat di saat itu tidak ada peran serta perempuan dan anak. Ya, laki semua ya. Betul. Nah, kemudian di akhir-akhir kekinian itu tidak hanya di Indonesia bahkan di luar negeri kita ketahui. Contoh kalau di Indonesia bagaimana bom yang terjadi di Surabaya yang melibatkan di sini adalah family actors. Jadi semua dari ibu, bapak, dan anak terlibat semua di sana. Bagaimana kejadian di Makassar, di Sibulga, dan juga lone wolf yang dilakukan di Istana dan juga di Makobrimob. Nah,
kondisi ini ternyata ditelisik lebih dalam, dianalisa lebih details bahwa peran perempuan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika laki-laki barangkali untuk dirinya sendiri tanpa melibatkan anak. Tetapi kalau perempuan dengan kekuatan dari secara psikologis, radikalnya tadi disebut Pak Dir, secara radikal destruktif maupun positif kuat sekali. Saat dia memiliki radikal destruktif, dia akan melibatkan anak. Dan itu terjadi. Sehingga dari penelitian, baik di dalam maupun di luar dari semua lembaga penelitian, menarik kesimpulan bahwa kondisi inilah yang harus diantisipasi perempuan, remaja, dan anak. Karena apa? Secara psikologis, perempuan memiliki tadi, sampaikan, mereka mempunyai sebuah aura secara psikologis lebih kuat radikalnya. Dan ini kalau radikal destruktif akan lebih bahaya, karena mereka akan memberikan teladan, akan memberikan pengaruh kepada putra-putrinya. Dan ini yang harus kita antisipasi bersama. Sehingga mengapa BNPT secara bijak dan arif memberikan sebuah tagline di tahun ini untuk perlindungan terhadap perempuan, remaja, dan anak. Dan ini pun menjadi sorotan di PBB. Dan insya Allah kita pun juga akan membahasnya dalam forum bangsa-bangsa ini terkait dengan protection for women and children on counterterrorism. Berharap melalui negara kita Indonesia ini bisa memberikan usulan kontribusi terhadap perlindungan perempuan dan remaja terkait dengan penanggulangan terorisme. Sehingga Pak Eko, sekali lagi inilah mandat negara kepada kita untuk menjaga keluarga kita, untuk menjaga putra-putri kita, khususnya untuk perempuan-perempuan kita. Karena di sanalah jika kita ingin melihat negara kita besar, lihatlah perempuannya. Dan ini perlindungan, pemberdayaan perempuan kita kuatkan melalui kewaspadaan kita. Sehingga apa yang menjadi kewaspadaan nasional, sebuah konsep kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kita, merah putih, NKRI, semuanya akan kita kuatkan kembali. Di bawah naungan ideologi Pancasila dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Demikian, Pak Eko. Ya, Eko. Ini semakin menarik. Dengan demikian, mencegah itu betul-betul sebuah pekerjaan yang harus diseriusi. Ya, dari hulu ke hilir. Mencegah tidak ada kata salah, menindak yang tidak. Ya, menindak mungkin salah tembak. Ya, salah intip, salah tangkap. Ya, saya perlu tambahkan Pak Eko dari bagus aurayanya Pak Kasubdit tadi, karena itu yang kita lakukan dan fakta di lapangan. Pertanyaannya kenapa kelompok global teroris mengalihkan cuci otak kepada anak, perempuan, dan remaja, karena anak-anak itu semangatnya melangit, pemahamannya dangkal, jadi kosong di tengah. Jadi makanya moderasi beragama Kementerian Agama, Kampus Merdeka Kemendikbud, Kampus Kebangsaan BNPT, kita mau ada pertemuan di tengah. Jadi semangatnya diturunin dikit, pemahamannya dinaikin dikit. Nah, kalau mereka hanya mengandalkan semangat, itulah yang mudah terjebak. Hanya bermodalkan semangat, kan harus ada pengetahuan. Menggebu-gebu tidak tahu. Ya, tidak tahu mau beragama, katanya bunuh diri masuk surga. Dari mana dalilnya? Nanti masuk surga sepi sendiri. Jadi kembali, tidak enak surga sepi. Disuruh dia duluan nggak mau. Ya, nah itu yang cuci otak itu tidak mau dia ke surga dulu, tidak berani bunuh diri. yang dia cuci otak anak-anak muda, karena dangkal pemahaman, pikirannya sempit, kemudian emosionalnya tinggi. Nah, disasarlah, dia pakailah ayat-ayat eskatologi. Ya, seorang perempuan itu kalau misalnya katanya seandainya tidak ada Tuhan, maka suami itu adalah Tuhan. Dikasihlah dalil-dalil, akhirnya terpapar, tidak berdaya. Jadi korban juga, teroris juga korban paham, anak-anak perempuan juga korban dari akibat perlakuan si korban. Jadi korban berlapis-lapis lah gitu.
Baik, Pak. Tadi Pak Arianto bilang soal pentahelik. Ini menarik untuk pencegahan itu, bahwa tidak mungkin kita sektoral aja ya mencegah. Tapi kita lihat kan di lapangan banyak lembaga sebetulnya yang punya concern soal bagaimana menaikkan nasionalisme, rasa kebangsaan, persatuan dan macam, termasuk Kesbangpol, di Dinas Pendidikan juga ada, di Kementerian Agama juga ada moderasi beragama, yang intinya juga seperti itu juga kan. Apakah dimungkinkan Pak, BNPT mengkoordinasikan semuanya itu sehingga dia menjadi lebih kuat? Seperti mau perang nih, ini ada ini ada artileri, ini ada kavaleri, dikomandokan bersama-sama. Ya, jadi di Satu-satu. Perpres 46 2010, Ya. BNPT itu dibentuk memiliki tugas mengkoordinasikan, bukan memungkinkan untuk melakukan koordinasi, tinggal mengkoordinasikan. Mengkoordinasikan apa yang dikoordinasikan? Yang dikoordinasikan adalah penyusunan program, ya, strategi, kebijakan. Dalam hal apa? Dalam hal pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, pembinaan kemampuan, penegakan hukum, kemudian koordinasi penegak penindakan, dan kerjasama internasional, bilateral, multilateral, dan Pemulihan korban pemulihan korban di perlindungan. Jadi ada PHI juga. Jadi memang tugasnya BNPT mengkoordinasikan, melaksanakan. Makanya kita punya sinergitas kementerian lembaga dengan 48 kementerian dan lembaga. Jadi kita semua kementerian dan lembaga memiliki tugas dan kewenangan menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Ya, BNPT dalam hal ini adalah sekber, karena kita punya Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme nomor 7 Perpres 7 2021. Itu penanggulangan rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme yang berbasis kekerasan yang berujung pada perilaku teror. Ini Perpres yang berlaku sampai 2025 dan akan berlanjut. Nah, mengantisipasi Perpres itu ada akselerasi percepatan, ada akselerasi program. Yang 7 program nasional disebutkan tadi, terutama menyasar perempuan, anak, dan remaja. Karena anak-anak ini sangat mudah terpapar lewat media sosial. Saya kira itu harapan kita, ya. Tapi kalau kita gali kearifan lokal, karena kita sedang berada di Sumatera Barat, saya kira sangat-sangat tepat kalau pendahulu kita di Tanah Minang ini menanamkan falsafah adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Karena kenapa? Ya, firman Tuhan itu, kitabullah itu adalah diperuntukkan untuk manusia. Jadi bukan untuk siapa. Dan nilai-nilainya sesuai dengan adat yang berkembang. Jadi bisa adat bersendi kita syarat dan syarat kitabullah itu menjadi bukan hanya kearifan lokal, Pak. Kita bisa menjadikan jadi kearifan nasional. Kenapa? Karena 6 agama diakui di Indonesia, semuanya punya kitab. Nah, kitabullah itu kitab-kitab yang dipedomani oleh agama-agama yang tentunya mengedepankan love, cinta, kasih. Itu tidak akan ada pertikaian, tidak akan ada. Sepakat aja semua kan? Semua agama, Pak, tidak ada yang mengajarkan kekerasan. Lantas ada oknum yang melaksanakan ajaran agama tapi menggunakan kekerasan. Pertanyaannya, agama apa yang diwakili? Agama apa? Ya, karena A tidak, agama kacau. Jadi orang yang punya agama berarti tidak kacau. Tapi kok sikapnya kacau? Nah, ini yang tidak siap berbeda. Jadi makanya kita dalam kehidupan berbangsa, beragama, bermasyarakat, kita harus belajar dari perbedaan-perbedaan yang ini sunnatullah, Tuhan ciptakan. Perbedaan itu adalah sumber kekuatan. Kita berkonflik bukan karena berbeda, tapi belum siap berbeda. Ya, sekarang kita duduk bersama, semua masyarakat Indonesia
memperbesar persamaan, perkecil perbedaan. Kalau perbedaan yang diperbesar akan terjadi konflik terus. Iya. Nah, tapi kalau persamaan diperbesar, saya kira Indonesia ini akan menjadi contoh, akan menjadi karena adanya lembaga ini makanya bisa jadi kita tidak perlu kita dikatakan sukses, Iya. tetapi kita harus mengajak masyarakat untuk semuanya terlibat. Bukan tugas TNI Polri, Pak, itu yang namanya kejahatan. Tetapi seluruh lapisan masyarakat, seluruh komponen bangsa bisa mengambil bagian Iya. dari upaya penanggulangan kejahatan kemanusiaan seperti ini. Saya kira demikian, Pak Eko. Ya. Oke. Nah, Saya kembali ke baik, Pak Rianto. agak. Ini soal apa yang disampaikan Pak Dir tadi, local wisdom. Eh, Saya yakini bahwa local wisdom bisa menjadi alat untuk mencegah. Betul. Bisa tidak kita beri beberapa contoh di beberapa provinsi yang local wisdomnya itu sudah berulama, selain di Sumatera Barat tadi Betul. ABS, SPK itu ya, eh, yang betul-betul bisa mencegah radikalisme, apalagi terorisme. Baik, Pak Eko. Jadi segala sesuatu kita harus yakin. Dan itulah memang kembali kepada diri kita. Dimanapun, termasuk di Sumbar. Contoh kita di Kepulauan Jawa semua. Mau dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Memiliki sebuah kearifan lokal dan karakteristik. Kita tahu kalau di sana ada sebuah kesantunan dalam berbahasa. Melalui kesantunan berbahasa dalam bahasa Jawa, itu ada tiga tingkatan. Ada kromo inggil, ada kromo mateo, dan ngoko. Dan jika tiga-tiganya ini mampu diterapkan hanya dalam satu konsep saja, kromo saja, bagaimana kita harus bertutur kepada sederajat, bagaimana kita bertutur kepada yang bawah, bagaimana kita bertutur yang lebih tua, ini akan terasa damai. Karena mereka akan merasa diwongke, dihormati. Dengan satu tadi, bahwa ada sebuah trust dan respect. Bagaimana diberikan sebuah kepercayaan dan penghormatan di sana. Sebagai buah tadi local wisdom. Dan ini harus diterapkan. Di Jawa pun akan menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa, menjadi salah satu mata pelajaran yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan. Terlebih dalam hal ini di beberapa pondok pesantren pun juga menggunakan itu di lembaga formal. Bagaimana menyampaikan kalau kepada orang yang lebih tua, dia harus menggunakan kromo inggil. Di beberapa perguruan juga sama. Sehingga nuansa-nuansa itu dengan kesantunannya, dengan saling menghormati, ini akan terasa bahwa cinta kasih sesama, toleransi itu akan muncul dalam satu pengimplementasian dengan local wisdom. Dan ini bisa dibuktikan. Mengapa demikian, Pak Eko, kita mari bersama-sama. Saya yakin semua daerah di Indonesia, karena Pancasila itu muncul, itu karena didukung oleh sejarah perjuangan panjang bangsa, melalui nilai-nilai luhur dari daerah-daerah yang kita miliki di Nusantara ini. Sehingga kita harus yakin, melalui local wisdom akan mampu memberikan penangkal sebagai daya tangkal, daya cegah, dan daya lawan terhadap paham-paham ini berkembang. Satu konsep bahwa kearifan lokal itu jika dibudayakan, dibumikan dalam satu konsep kebersamaan, tadi disampaikan Pak Dir, bahwa kita harus memperkuat kesamaan ini. Jangan mempertajam perbedaan. Disitulah letak kita. Bagaimana kita Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Mangrua. Ini yang harus kita pegang sebagai konsensus kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi Demikian, Pak. para budayawan pegang peranan juga ini Betul sekali, betul soal sekali. local wisdom tadi. Betul sekali, Pak Eko. Karena kan Jadi kita itu. apa ini ada apa namanya tata krama yang sudah kita anut bertahun-tahun terbaik. Karena para budayawan tidak lagi mengingatkan yang muda-muda sehingga hilang aja begitu. Betul. Akhirnya jadi bahasa-bahasa seperti di medsos. Betul. Dan sekali lagi saya tambahkan, karena dalam local wisdom itu kunci pertama juga salah satunya adalah
bagaimana keteladanan itu bisa dimunculkan. Siapapun adanya, seorang pemimpin bisa memberikan teladan, seorang orang tua bisa memberikan teladan, seorang guru bisa memberikan teladan. Teladan-teladan inilah yang akan dianut bahasanya, dianut oleh generasi-generasi berikutnya. Mereka semua pun juga perlu sentuhan itu. Dengan bertutur secara santun, dengan berperilaku secara berakhlak budi pekerti yang luhur, semua akan bisa mengendalikan ya konsep-konsep penyebaran paham-paham radikal ekstrim dan terorisme ini akan bisa ditangkal lebih awal. Demikian, Michael. Baik, ini yang terakhir, Prof. Kalian closing statement-nya nanti. Ya, Soal indeks radikalisme di daerah-daerah, di provinsi. Sering juga indeks yang dikeluarkan oleh bermacam-macam lembaga, termasuk dari BNPB, dipertanyakan juga. Daerah saya tidak sebegitu jeleknya, menjadi begitu buruk. Gitu. Jadi bisa digambarkan sedikit tentang eh, ya indeks-indeks ini lah. ya. Jadi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai lembaga negara yang bertugas mengedepankan upaya pencegahan dan bekerja sama dengan satuan tugas yang ada di Polri dan TNI untuk melakukan upaya penegakan hukum, bukan hanya bergerak di penegakan hukum, tetapi kita kerja akademik, melibatkan para para reviewer, narasumber untuk menyiapkan, menyusun instrumen, alat-alat indeks risiko. Ada kita punya IRT dan IPR ya di bawah koordinasi Pak Kasubdit. Tetapi itu semua tidak cukup hanya dilakukan sekali. Sejak 2017, 2019 kita lakukan. Dan banyak lembaga juga yang mengatakan melakukan seperti itu. Semua itu tidak bisa kita katakan salah secara keseluruhan, tapi kita tidak juga bisa mengatakan benar secara keseluruhan. Karena yang namanya penelitian seperti denyut jantung, seperti tensi darah. Pagi ini saya tes 120/80. Nanti sore bisa saja 150/100 karena saya habis makan sate kambing umpamanya. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir dan menyimpulkan bahwasanya di suatu daerah itu radikal dan teroris. Ya, tidak ada wilayah yang kita katakan di situ bahaya. Yang pasti kita harus lindungi dalam melakukan pencegahan dari Sabang sampai Merauke harus aman. Kita tidak bisa katakan itu Solo bahaya, itu Poso bahaya. Oh tidak, jangan-jangan hanya meledak di Bima, tetapi dirakit di Makassar umpamanya. Jadi lagi-lagi ada 4 kata kunci Pak sebagai statement terakhir saya, closing statement. Dalam melakukan pencegahan ada 4 kata kunci. Mari kita membangun public awareness agar kita bisa membentuk community resilience, community engagement. Dengan demikian bisa kita wujudkan community resilience dan endingnya nanti kita bisa melihat national resilience. Saya kira demikian. Pak Arianto. Baik, terima kasih Pak Eko. Barangkali seiring dengan apa yang disampaikan Pak Dir, lebih mengarah ke sana pada tataran saya bisa disampaikan, marilah kita sebagai generasi-generasi penerus bangsa ini selalu menghormati apa yang sudah dilakukan oleh generasi-generasi pendahulu dengan tetap mengedepankan rasa cinta kasih. Kemudian kita juga harus menguatkan kembali bagaimana rasa kebangsaan, persatuan dan kebangsaan ini semakin kita gelorakan, dibumikan di tanah kita untuk generasi-generasi berikutnya. Mengapa demikian, Pak Eko? Karena kuncinya keberhasilan berdiri tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia ini berada di tangan generasi-generasi kita berikutnya. Negara Indonesia dalam zaman keemasan nanti berharap apa yang kita pupuk, apa yang kita tanam saat ini akan mampu dipetik untuk kebersamaan kita di saat kita memperoleh kejayaan untuk negara Indonesia. Mantap, top Marco top. Baik, terima kasih Prof. Irfan. Ya.
Pak Arianto Terima Terima kasih kasih Pak kembali. Eko. kedatangannya di Klinik Satuan Bangsa. Pemirsa, kita akhiri sampai di sini dengan semangat. Mari kita bersama-sama, tidak bisa satu dua lembaga saja untuk mencegah radikalisme dan terorisme di Indonesia. Kita harus bekerja sama, bukan Ya, sama-sama kerja. ya, bekerja sama dan sama-sama Sama bekerja. kerja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sukses. kasih, Pak. Siap. Hadir. Ya.